Salam sehat seluruh sahabat yang masih setia menjadi penikmat konten di Perspektif Haris Turino. Hari ini kita berjumpa kembali di episode yang ke-8. Dan saya masih bersama tuan rumah dari Perspektif Haris Turino, Mas Haris Turino sendiri. Semangat, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Penuh semangat? Penuh semangat. Karena hari ini kita punya topik juga. Setelah kemarin kita rada jelimet ngomongin badan usaha milik negara, kita hari ini berbicara tentang masa depan dan juga infrastruktur kita, tetapi bukan dalam aspek secara teknis sebuah fisik bangunan, tetapi justru infrastruktur langit. Kalau istilahnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat dari zaman perperangan debat kandidat. Jadi sebelum ini Mas, kita izin buka masker dulu. Kita menjadi pelopor protokol kesehatan, tapi kita izin untuk tayangan ini kita membuka masker, sudah mengikuti semua anjuran yang diarahkan pemerintah. Semoga Mas. Sampai lupa ya Mas, saking keseringan harus pakai masker ya, jadi biar suaranya jelas. Mas Haris, hari ini kita bertemu, kita ngobrolin soal, kalau Mas Haris istilahnya adalah tol langit. Tol langit. Karena sekarang jalur distribusi informasi itu salah satu hal yang sama krusial dengan komoditas global. Betul. Kenapa itu akhirnya menjadi daya tarik buat Mas Haris dalam konteks ini? Iya, karena memang zaman sekarang ya semuanya menggunakan internet, Mas Angga. Nggak ada yang tidak menggunakan internet. Ya, semuanya apa saja. Ya, orang menggunakan internet dan semua lapisan masyarakat, Mas Angga, menggunakan internet. Malah yang menarik, Mas Angga ya, kalau zaman dulu ya orang memilih untuk seorang perokok memilih untuk tidak makan nasi asal bisa ngerokok. Itu dulu ya. Itu dulunya. Yang sekarang dia lebih memilih untuk bisa membeli paketan daripada dia merokok. Ini kan sesuatu fenomena yang aneh, Mas Angga. Malah sekarang juga kalau kita ya Mas ya, ketinggalan dompet itu mungkin sekarang lebih bisa tertanggulangi daripada kita ketinggalan gawai pintar kita, ketinggalan handphone ya. Iya, apalagi kalau ketahuan istri kalau nah, itu sih bisa berakhir ke ini ya, talak ya. Tapi kan kita sekarang masih banyak kendala Mas. Kita tahu dalam beberapa pemerintahan Pak Jokowi juga palaparing itu jadi agenda yang utama gitu. Tetapi kita masih terus menghadapi hashtag tagar lemot. Yes. Jadi kita kalau semua bikin event, semua bikin kegiatan, kalau daring dan jantung tuh kepot-kepot Mas. Itu kenapa Mas? Ya karena jumlah pemakainya terlalu banyak dan pembangunannya terlambat. Ini harus diakui Mas Angga. Pembangunan terlambat dengan jumlah pemakaian yang sangat banyak. Ya, saya sendiri ya begitu masuk ke mobil, ya selesai rapat, katakan selesai podcast ini, masuk ke mobil saya langsung buka handphone, membaca WA, membaca internet dan seterusnya. Ya, sehingga orang selalu memang terhubung dengan internet. Satu ilustrasi Mas Angga, dulu sebelum COVID ya, kalau saya ngajar di PPIM di Depok ya, UI Depok itu milih naik KRL ya, dan saya lihat semua penumpang KRL selalu pegangan handphone. Gak ada hiburan Mas, TV gak ada, panas, bau keringet Mas. Nggak panas karena sudah AC. Rame Mas, kalau jalur itu jalur neraka itu kalau saya bilang. Jalur neraka tapi jauh lebih nyaman tinimbang kita naik mobil. Oh jelas, macetnya nggak tahan bisa 1,5 jam. Betul. Ya dengan naik kereta api listrik ya setengah jam nyampe. Dan pasti nyampe, nah itu betul, aku setuju. Nah, yang menarik adalah semua orang pegangan ini. Saya lirik kan, ada yang Instagram, ada yang WA, ada yang nonton YouTube, ya semuanya pegangan. Bahkan ya, yang nggak dapat tempat duduk, ya gantulan seperti monyet begini ya. Tangan satunya gantulan, tangan yang keduanya pasti pegangan handphone, walaupun megangnya susah kayak gitu. Iya betul. Jadi minimal jujur ya Mas, dia nggak nyopet ya Mas ya. Itu dia. Jadi seolah-olah ya orang setiap saat kudu update. Katanya kalau kurang update ya, apakah saya sampai lihat ya, ini orang-orang pinter semua nih, kebanyakan kan turun di UI. Betul. Ya, ini orang-orang pinter semua ya. Apa mereka takut kudet ya? Kalau kurang update apa nggak jadi komisaris? Padahal atau hashtag Bismillah komisaris. Atau takutnya nanti nggak diangkat jadi menteri, kan ada isu reshuffle katanya. Nah, saya sendiri sampai bingung gitu. Tetapi itu yang terjadi, tidak ada satupun yang baca buku. Ya, apalagi baca koran. Ini satu fenomena yang menarik sekali Mas Angga. Nah dengan pemakaian yang seperti itu ya, dan infrastruktur pembangunan internetnya lambat, ya tentu kecepatan turun Mas Angga. Ibarat jalan tol aja.
Kalau pemakainya banyak sekali, ya terjadi macet pasti. Berarti rasio pengguna dan ketersediaan infrastrukturnya kita timpang lah ya. Iya, timpang sekali dan harus diakui ya. Ini adalah area perbaikan, Mas Angga. Saya coba buka ya data dari Speed Test Global Index, Mas Angga. Ini sesederhana kita kecepatan internet, Thomas. Ya? Yes. Oke. Kecepatannya. Dan Indonesia dari 10 negara ASEAN. Prestasinya gimana, Mas? Nah, ini dia. Favorit guru nggak nih kira-kira? Untuk internet kabel, Indonesia menduduki ranking 9 dari 10 negara. Wah, hebat ya. Itulah. Ya, kita hanya menang untuk kabel hanya menang dari Myanmar. Waduh. Ya, berapa kecepatan rata-rata kita? 16,34 Mbps. Saya ralat dulu, Mas. Berarti kita sama Laos pun kita kalah. Sama Laos kalah. Sama Laos kalah. Ya, sama Kamboja kita kalah. Untuk internet kabel. Tragis yo. Iya. Nah, kecepatan kita cuma 16 dibandingkan Singapura ya, kecepatannya 200 Mbps. Malaysia yang ranking 2 kecepatannya 70 Mbps. Ini yang kabel, Mas Angga. Kita ranking 9. Nah, bagaimana yang internet nggak kelihatan? Ya, yang nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Ini lebih celaka lagi. Ya, di sini kita menduduki ranking 10 dari 10 negara, Mas Angga. Paling bontot. Paling bontot. Oh, caragil iki. Iya. Cahagil. Negara yang katanya pada tahun 2040 ingin menjadi nomor 4 terbesar di dunia. Dan dalam beberapa hari ini akan menjadi presidensi. Yes. G20. Tanggal 31 nanti ya akan menjadi Pak Jokowi akan mendapatkan presidensi dari G20. Kondisi internet faktanya adalah seperti itu. Berarti setiap kali mau event mestinya Pak Telkom gulung kabel lagi, tarik lagi. Terus pengkondisian bandwidth semua. Nah, itu tadi Mas Angga ngomong dari sisi kecepatan. Celakanya Mas Angga dari sisi harga. Paling tinggi di ASEAN. Berarti nggak cuma masalah tes doang ya, Mas, yang menjadi harga ya sekarang masalah. Harganya, katakan ya, saya lihat ya, harga di Singapura hanya sekitar 325 sampai 628 per Mbps. Ya, harga kita berapa? 14.800 sampai 43.500 rupiah per Mbps. Paling mahal di ASEAN. Apa karakter kepulauan kita menyebabkan infrastruktur itu jadi salah mahal? satunya tentu saja ya, karena karakter kepulauan, tentu jarak dan seterusnya. Tetapi kan ya semakin besar sebenarnya. Kalau pembangunannya semakin masif, tentu lebih efisien, cost-nya akan lebih turun. Nah, inilah area perbaikan yang harus dilakukan, Mas Angga. Sebelum kita pindah, ini sebenarnya menarik nggak sih, Mas, buat investor gitu, untuk melihat pasti. potensinya sebesar ini? Pasti untuk Indonesia ya, dengan 272 juta penduduk, ini adalah hal yang sangat menarik. Pasarnya besar sekali ya, dan captive ya. Ini adalah pasar yang nantinya juga akan lebih besar lagi. Ini akan menjadi hal yang sangat menarik, Mas Angga. Dan harus diakui bahwa ini kita ketinggalan. Nah, sekarang kan berarti kalau kita lihat kacamata tol langit, infrastruktur langit, atau kecepatan internet atau akses kita bicara, ini kan sekarang kita berperang adalah bagaimana kita bisa memperoleh informasi dengan lebih cepat. Dengan memperoleh informasi lebih cepat, kita bisa menalar, kita menimbang, kita berstrategi. Ya. Sekarang liga jalannya aja, infrastruktur jalan kita untuk berpikir saja kita udah lebih terlambat gitu. Yes. Kalau kita bercanda nih, kalau kata trader-trader di SCBD gitu, Singapura bangun pagi lebih duluan untuk bertanding di bursa efek. Kita sekarang internet kita lebih lambat. Ya. Daya saing kita pasti bisa jadi melorot ya, Mas, secara sistematis. Harus disadari, yes. Ya. Dan sebenarnya ya bukan cuman di tol langit ya, tetapi infrastruktur kita ketinggalan sekali. Beberapa kali kan saya bicara sama Mas Angga ya, infrastruktur itu kita ketinggalan jauh sekali, Mas Angga. Ya, padahal dulunya kita unggul. Tol Jagorawi itu tahun 78 tuh dibangun pada zaman Pak Harto, tahun 78 ya, sampai tahun 2014 ketika pertama kali Jokowi menjadi presiden, itu panjang jalan tolnya hanya 780 kilometer. Ya. Nah, dari 2014 ke sekarang sudah ada pembangunan jalan tol baru yang sudah diresmikan kira-kira 2000 kilometer, dan masih ada 1600 kilometer lagi yang akan diresmikan sampai 2024.
Berarti loncatan 32 tahun pencapaian itu Ya, akan lebih. infrastruktur darat Iya, betul. sudah dibangun. Ini sebenarnya satu prestasi yang luar biasa kalau lihat dari sini. Karena ini bukan semata-mata melancarkan jalan, Mas Angga. Ini adalah konektivitas. Ya. Ya, Dan negara keadilan kesatuan, sosial juga, keadilan sosial. Tentu biaya logistik akan turun banyak sekali. Ini di tol darat ya yang bisa kita banggakan. Tetapi kalau kita bandingkan bagaimana dengan negara lain, saya senang menggunakan Cina sebagai pembanding ya. Cina itu mulai membangun 1988. Artinya 10 tahun sesudah Jagorawi. Ya. Dan panjang jalan tol di Cina sekarang 280.000 kilometer. Sementara kita ya sampai Pak Jokowi 780. Pak Jokowi nambah 2.000 dan ada lagi nanti 1.600. Dan bulan lalu Cina meresmikan di daerah Tibet, ini yang dia sebut sebagai tol awan katanya. Karena ketinggiannya 4.500 meter sepanjang 295 kilometer dari kota Nangju ke kota Lhasa di Tibet. Ini kan luar biasa sekali. Meskipun dimensi politiknya juga menarik ya kalau kita lihat dia bangun di situ ya. Iya, tentu karena itu ya, menarik faktor sekali. kedaulatan ya. Iya, faktor kedaulatan. Ya, tapi kita bisa belajar dari situ. Nah, itu tol laut ya. Itu kita ketinggalan, tol darat ya, kita ketinggalan. Tol laut sudah mulai dibangun kan. Iya. Konektivitas Pelayanannya semua. ya antar pulaunya. Betul. Karena ini kan negara kepulauan. Yang menarik adalah Pak Jokowi mengkritik, jangan cuma bangun pelabuhannya dong. Akses jalan menuju ke pelabuhan juga kudu dibangun. Jangan sampai jalannya kecil sekali. Jalannya misal. tidak ada ke pelabuhan. Nah, ini tol laut, tol udara, bandara-bandara perintis juga dibangun. Betul. Ya, kemudian bandara-bandara yang ada landasannya diperpanjang supaya Dikasih lampu juga biar dikasih sampai lampu ya, sehingga pesawat-pesawat berbadan lebih besar ya bisa mendarat dengan bagus. Dan selanjutnya Mas Angga, yang penting sekali adalah tol langit ini Mas Angga, yaitu infrastruktur internet. Ya. Dan ini harus dibangun Mas Angga, bukan secara bertahap, tapi harus dibangun secepatnya dan dalam skala yang masif. Nggak bisa lagi pelan-pelan urusan ini. Kalau Mas lihat sendiri pemerintah apakah sudah mengarahkan alokasi sumber dayanya ke pembangunan tol langit nggak sekarang? Iya, sekarang sudah mulai ya diarahkan ke sana. Ya, dan pesan Pak Jokowi, kalau tidak mampu sendiri, maka kolaborasi. Ya, pemain-pemain besar dunia, ya, Ericsson, Google, Amazon, atau siapapun lah, ketika diundang masuk ke Indonesia untuk membangun tol langit, melihat pasar yang sedemikian besar, semua akan berebut, Mas Angga. Kolaborasi. Ini kata kuncinya, Mas Angga. Dan di sini, Mas Angga, nanti akan kelihatan nih peranan dari BRIN ya sebagai badan riset dan inovasi nasional. Ini melakukan riset di sini ya, dan supaya pembangunan ini sesuai dengan arah yang benar dan harus dibangun secepatnya, masif ya, tidak bersifat pelan-pelan, Mas Angga, ketinggalan. Ini kesempatan yang luar biasa bagi Indonesia, Mas Angga. Ya, memang belakangan ini juga BRIN menjadi buah bibir juga ya setelah kemarin akhirnya setelah sekian panjang dari nomenklatur itu dilebur dengan Kemenristek, akhirnya kepala BRIN sudah dilantik, tapi secara organisasi kemarin diperkuat lagi dengan ada Dewan Pengarah. Nah, sebetulnya itu kan juga menunjukkan bahwa kiblat Indonesia saat ini sedang menuju ke rezim riset dan teknologi. Karena itu kita tidak bisa pungkiri itu adalah yang menjadi kemenangan ya sebetulnya dan keunggulan sebetulnya sebuah bangsa gitu. Betul. Ketika riset dan teknologi itu maju. Sebetulnya Mas punya pemikiran khusus nggak sebelum kita ngomong teknisnya BRIN gitu? Sebetulnya apa sih sebetulnya pesan yang mau disampaikan dengan adanya lembaga ini yang lebih terkonsolidasi? Kan akhirnya kan semua lembaga riset di kementerian lembaga dikonsolidasikan, seperti diholdingisasi lah kalau bahasa kita holding risetnya gitu. Apa sih pesan yang mau disampaikan sebetulnya? Ya, jadi gini Mas Angga, bahwa banyak sekali sebenarnya lembaga-lembaga riset dan universitas yang selama ini melakukan riset, tetapi risetnya tidak bisa diadopsi oleh korporasi. Ya, pemerintah membantu mendanai lembaga-lembaga riset dan universitas melakukan riset, tapi apa yang diriset tidak bisa dikomersialisasi oleh korporasi.
alur informasinya tidak jalan. Yang kita biasa sebut sebagai triple helix ya, antara pemerintah, universitas dan lembaga riset dengan korporasi. Seharusnya ada alur informasi yang jelas di antara ketiganya, sehingga riset yang dilakukan adalah apa yang dibutuhkan oleh negara, apa yang dibutuhkan oleh korporasi, sehingga hasil risetnya nanti bisa didiseminasikan untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, peranan BRIN di sini nanti sebagai center, sebagai katalisator juga, ya, ini sangat penting di sini, Mas Angga. Kalau Indonesia pengen menjadi negara maju, negara yang nomor 4 di dunia di 2040, ya, ini tidak mungkin bisa ditinggalkan, Mas Angga. Jadi sebetulnya BRIN itu akan memberikan satu membangun ekosistem yang akhirnya membuat satu sirkular ya. Jadi ketika pemerintah juga mendapatkan nilai tambah, dunia sektor swasta mendapat nilai tambah, sehingga pendanaan harapannya juga bisa lebih lancar ya, Mas. Ya, kalau pendanaan ya pemerintah sudah menyediakan loh cukup besar dana riset. Ya, riset dilakukan. Katanya selalu bilang kurang gede, Mas, data. Itu dia kalau dibandingkan dengan negara-negara besar ya, Amerika dibandingkan dengan Cina, dibandingkan dengan Jepang, ya memang masih sangat kecil, Mas Angga. Katanya ada rasionya ya sebetulnya, misal berapa rasio persen terhadap GDP itu ada rasionya, Mas Angga. Dan kita katanya cukup terbelakang ya. Itu kita jangan ngomongin lagi nih, takutnya kita nggak optimis ya. Tapi angkanya secara nominal, tapi secara nominal angkanya lumayan lah ya. Angkanya cukup besar selama ya hasil risetnya itu tadi bisa digunakan untuk mendukung korporasi, untuk mendukung pembangunan nasional. Yang paling banyak terjadi adalah hasil risetnya masuk ke perpustakaan. Ya, jadi arsip. Ya, mending kalau dapat Nobel, Mas Angga. Boro-boro. Kan belum pernah ada dari Indonesia dapat Nobel. Ya, tetapi ya itu dia. Karena apa? Idenya kan harusnya muncul dari kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan Indonesia? Betul. Ya kan? Dari situ diriset, didanai oleh pemerintah. Jadi triple helix ya, alur informasi dari triple helix antara government, kemudian riset dengan korporasi harus tercipta ini. Alurnya harus benar-benar lancar informasi ini, Mas Angga. Makanya mungkin perlu orang-orang yang tepat ya, Mas, untuk dapat mengkonsolidasikan atau mengkoneksikan seluruh triple helix tadi. Betul, itu 3 stakeholder utama. Nah, ngomong-ngomong itu kan komposisi dewan pengarahnya. Kok langsung guyu, Mas? Iya. BRIN itu Badan Riset Nasional itu tuh sebetulnya menarik gitu. Bahkan kita bukan berarti kita mengecilkan gitu, kita tidak menghargai pendidikan, bahkan diperkarakan lah sama publik gitu. Publik buru-buru menghakimi gitu. Apa kapasitasnya gitu loh seorang ketua dewan pengarah gitu, yang katanya tidak punya latar belakang pendidikan yang cukup kuat gitu. Tetapi kita melihat beberapa komposisi yang luar biasa gitu. Beliau akhirnya memimpin banyak sekali profesor di dalamnya, ada juga representasi dunia usaha, ada juga tokoh-tokoh nasional yang ada di dalamnya juga gitu. Mas, kira-kira apakah sebetulnya ideal gitu dewan pengarahnya itu tanda petik lebih beraroma politik dibandingkan beraroma seorang ilmuwan gitu, Mas? Itu gimana, Mas? Soalnya publik itu juga memang kritisnya luar biasa saya lihat. Betul ya, inilah negara demokratis. Ya, ketika suara-suara sumbang tidak dibungkam oleh popor senapan. Ya, kita sudah sepakat dengan itu. Orang boleh berpendapat ya. Katakan ini isu yang sebenarnya cukup sensitif, Mas Angga. Tapi kalau kita lihat ya bahwa pendidikan ya, ini jelas bukan satu-satunya kriteria keberhasilan memimpin satu organisasi. Apalagi pada posisi dewan pengarah ini. Memimpin Indonesia saja, Mas Angga. Ya, satu contoh, Pak Jokowi itu hanya tukang insinyur. Sama dengan Bung Karno. Jadi S1 ya? S1 ya. Nah, kalau dibandingkan dengan doktor yang katanya lulusan cum laude, secara akademis kalah, Mas Angga. Lebih rajin yang cum laude itu sekolahnya. Tapi ya memimpin Indonesia nanti dulu, ya kan? Kelihatan sekali prestasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang tukang insinyur. Ya, ini satu hal, Mas Angga. Yang kedua adalah Bu Mega itu presiden Indonesia kelima loh, dan presiden perempuan pertama yang dimiliki oleh Indonesia, dan saat ini masih menjadi ketua umum partai politik terbesar di Indonesia yang menang 2 kali berturut-turut. Sesudah reformasi tidak ada
partai yang bisa menang 2 kali berturut-turut. Mestinya bisa 3 lah ya harapannya Mas Ya, 2024 akan menang 3 kali berturut-turut. Nah. Sehingga ya tentu kapasitasnya, punya kapasitas ya, punya kemampuan untuk memimpin BRIN sebagai ketua Dewan Pengarah. Apalagi Mas Angga, kita tahu bahwa ide awal dari pembentukan BRIN ini berasal dari kontemplasinya Bu Mega. Itu mungkin nggak banyak orang yang mengetahui sih Mas. Ini supaya masyarakat tahu bahwa ide awalnya BRIN adalah dari hasil kontemplasi Ibu Mega. Dibicarakan di Kongres, kemudian diusulkan kepada Presiden. Maka kalau kemudian Presiden menunjuk Ibu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, ini adalah keputusan yang tepat sekali. Lembaga ini perlu diperkuat. Dan Ibu Mega adalah orang yang paling tepat, Mas Angga. Ya, jadi memang dimensinya bahwa betul di atas ukuran-ukuran yang kuantitatif gitu, apakah itu pendidikannya, apakah itu modal finansialnya, tetapi ada hal yang lebih besar lagi ya Mas. Ya, visinya ke depan, itulah. Saya sepakat untuk itu. Untuk Indonesia yang maju, Indonesia yang berbineka, ya, Indonesia yang mampu bersaing dengan negara-negara lain, Indonesia yang damai dan nyaman bagi semua penduduknya, Mas Angga. Ya. Dan itu juga jadi satu intisari ya. Jadi kalau teman-teman juga pernah melihat bahwa kita bisa juga memerah Pancasila itu dalam berbagai hal ya. Salah satunya dalam bentuk riset dan teknologi. Itu juga yang menjadi, saya kalau nggak keliru adalah pesan beliau juga ya, pesan Bu Mega bahwa risetnya kita pun harus sebetulnya bernafaskan Pancasila juga. Ya. Dan sebenarnya kalau kita amati ya, ini adalah sebenarnya juga cita-cita Bung Karno. Ya, bahwa Indonesia perlu kuat di sisi riset. Cuman memang di zaman Bung Karno kan kita belum semaju sekarang. Betul. Ya, ndak mungkin, duit ndak ada. Mau riset apa? Makan aja dulu. Ya, susah. yang penting adalah perut dulu, sandang, pangan, papan ya saat itu. Tapi cita-citanya itu luar biasa, Mas Angga. Makanya semangat itu akhirnya baru bisa diwujudkan di saat ini ya akhirnya. Dengan segala ruang yang ada. Dan lalu kita akan beralih juga Mas, sebetulnya apa ya agenda utama riset yang harus menjadi prioritas ya agenda riset kita, karena kita sekarang bingung ya kalau kita ngomong Thailand adalah unggul dalam riset pertanian misalnya, Filipina pertanian, misalnya kalau Singapura mungkin dari sisi kebijakan publiknya dia, karena dia sangat kuat sekali untuk meregulasi negara dia yang kecil sekali itu sehingga works for the global citizen. Gitu. Kita lihat ya mungkin kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan Indonesia Mas memposisikan riset itu agar menjadi sebuah agenda utama yang juga benefit untuk kita dalam jangka panjang? Iya, kalau kita menggunakan diamondnya Porter ya, melihat tingkat competitiveness-nya suatu negara, memang kita harus lihat kondisi di Indonesianya sendiri. Dan tentu saja ketersediaan sumber daya, dan yang lebih penting lagi adalah priority, Mas Angga. Akan diprioritaskan kemana? Ya, saya ngambil satu contoh ya, Mas Angga. Kalau misalkan riset di tanaman obat, misalkan, Mas Angga. Tanaman obat kan Indonesia kaya sekali. Banyak sekali kita. Banyak sekali. Ya, cuman risetnya memang mahal sekali. Untuk bisa katakan sampai nanti diterima di negara maju. Ini bisa dilakukan, diarahkan oleh BRIN, ditunjuk dan dilaksanakan, Mas Angga. Ini dari sisi tanaman obat. Nah, yang lain adalah pakan. Ya. Pakan ternak? Orang. Iya, kita 272 juta, Mas Angga. Ya, nantinya di 2045 kita 300 juta lebih. Dan semuanya perlu makan, apalagi Mas Angga. Oh iya jelas. Saya kalau ada warteg nganggur tuh atau baru goreng tempe pengen mampir saya. Maka ketersediaan pakan ya tidak bisa berhenti pada hanya ketersediaan pangan, tetapi Indonesia kudu punya kedaulatan pangan. Secara pangan kita berdaulat, tidak tergantung dari negara yang lain. Ya, tersedianya makanan ya yang cukup bagi warga negara dalam jumlah yang cukup dengan gizi yang cukup, dan petaninya sejahtera. Kan harapannya seperti itu. Ini tentu perlu riset yang panjang ya, supaya ini semua tersedia. Itu dari sisi pangan.
Yang lain misalkan dari sisi energi, Mas Angga, kan Indonesia tumbuh. Kalau tumbuh perlu energi, iya kan? Nggak bisa kita terus-terusan mengandalkan fosil. Atau gali terus, Ya, keduk terus. itu pasti akan habis. Ya, pemerintah sudah memikirkan bauran energi baru terbarukan Ya. itu mematok di 23%. Tapi 2025 ini, Ya. tapi sampai sekarang baru 13%. Ketinggalannya masih jauh sekali. Ya, ini tentu perlu, Mas Angga, didalami lagi mana sih sebenarnya yang paling cocok. Apakah kita mengandalkan matahari? Kalau Atau matahari, kalau mendung seperti apa? Kalau malam gimana? Tentu perlu disimpan. Ya. Orang kan gampang ngomong matahari kayak gitu kan, Karena kita tropis. karena kita tropis. Persoalannya di matahari itu penyimpanannya. Kemudian kalau mendung dan seterusnya, angin katanya Indonesia banyak angin. Kalau kita lihat kincir angin di Belanda, ya orang segede Mas Angga bisa kabur loh, Mas Angga. Ya kan? Bisa cilaka itu. Di Indonesia angin itu enggak gede-gede amat sebenarnya. Dan ini kan perlu diriset. Ya air, katakan pembangkit listrik tenaga air, panas bumi. Ini kan perlu diriset. Yang benar mana sih baurannya yang pas untuk mencapai 23%. Jangan sampai hanya karena riset investor gitu. Iya, Akhirnya berubah kecil-kecilan. Iya, kecil-kecilan ya. Dan tanpa adanya ketersediaan energi tidak mungkin pembangunan bisa terjadi. Ya, orang mau masuk ke Indonesia, tanya dulu, ada nggak energinya? Ada nggak jalanannya, infrastruktur jalan? Ada ndak internetnya? Kan ini semua kudu ditata, Mas Angga. Termasuk untuk energi, Mas Angga. Perlu diriset ya tentang nuklir. Ya, Itu tidak populer tuh pernyataan. tidak populer. Tidak populer Yes. itu. Ya, karena orang begitu ingat nuklir, ingat Chernobyl. Ya, bencana yang Iya, luar biasa. itu generasi kedua dari nuklir. Sekarang sudah generasi keempat. Ya, secara risiko sudah jauh lebih terkendali. Dan negara-negara maju sudah banyak yang menggunakan nuklir sebagai sumber energinya, bukan sumber energi utama. Paling tidak kalau nuklir bisa kontribusi 10% ya. Ini sangat efisien. Kapal sudah banyak yang menggunakan teknologi nuklir. Ya. Mas Angga lihat kapal selam, pakainya apa? Mesti Oh, pakai batu bara? nggak nyala. Nah. Iya. Pakai Meledak, baterai, iya kan? Power banknya segede apa nanti, Iya. ya kan? Pasti pakai energi yang sangat efisien. Dan nuklir adalah salah satu pilihannya. Kudu diriset. Ya. Dan siapa yang bisa melakukan ini? Negara lah. Ya, tidak mungkin diserahkan kepada swasta. Karena nanti mahal biayanya, ditaruhnya ke konsumen ya, Mbak. Taruhnya ke konsumen. Memang ya, di dalam dunia sekarang, Mas Angga, saya masih ingat ya, dulu saya insinyur elektro, Mas Angga. Dan saya banyak traveling ya ke banyak negara. Saya selalu bawa voltmeter karena saya senang ya, lihat satu negara masuk ke satu negara ya. Aneh ya, Mas. Saya bawa voltmeter. Paling Saya tidak, biasa bawa kamera gitu iya. loh, Mas. kan kecil, Mas Angga, voltmeter zaman itu sekarang kan kecil ya kan. Kita selalu begitu mendarat masuk ke hotel, kita colok tuh listriknya tuh, set. Ya, harusnya 220, keluarnya 165 atau 180. Oh, ini negara terbelakang ini. Oh, mudah seperti itu ya ngeliat ya. Oh. Simpel colok, negara terbelakang. Kita Tapi berapa, kalau Mas, kalau kita? Kita masih di 190, 200. Ya. rada Lumayan lemot lah ya, Tapi lumayan. udah bagus. Udah lumayan lah ya. Udah bagus kita. Nah, itu waktu saya sebagai insinyur elektro. Ketika sudah lulus S2, kemudian S3, orang ekonomi kan lebih senang melihatnya bagaimana pasar modal. Ya. Bagaimana inflasi, pertumbuhan ekonomi, pergerakan forex dan seterusnya. Ya, kan nanti bisa dilihat indeks-indeks itu untuk menggambarkan kemajuan satu negara. Dan sekarang sudah ada National Innovation System Index, indeks NIS namanya. Dari sini kelihatan, ya, di ranking orang tidak cerita lagi hanya Human Development Index, tetapi National Innovation System Index, indeksnya sih kelihatan negara ini masuknya di mana. Dan celakanya ya, Indonesia masih di papan apa namanya, papan tengah bagian bawah lah untuk urusan ini. Maka dari itu peranan BRIN penting, Mas Angga.
Iya, iya. Jadi kita hari ini teman-teman kita berbicara dari mulai enablernya, yaitu adalah infrastruktur internet kita Yes. yang sebetulnya menjadi salah satu tonggak sebetulnya untuk kita dapat bergerak lebih cepat, karena hari ini panglimanya adalah arus informasi dan juga data. Nah, data itu kita perlukan untuk dapat mengkaji begitu banyak informasi sehingga dapat menimbulkan nilai tambah terhadap negara kita. Jadi kita jangan bilang jangan ya, tapi kita harus juga berbenah secara infrastrukturnya dulu sehingga kemudian kita bisa bergerak secara lebih lincah lagi untuk kedepannya. Mas Haris sebagai penutup dan juga menyimpulkan diskusi kita hari ini, sambil juga saya tetap mengajak teman-teman untuk memberikan dukungan untuk channel Perspektif Haris Turino dengan memberikan like, subscribe, dan juga memberikan komentar. Dan kalau sudah menjadi pendengar setia, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Mas Haris, Indonesia ini menarik sekali ya, bahwa kita dipaksa lari sebetulnya dalam berbagai macam ketertinggalan. Ketertinggalan adalah sebuah kenyataan yang kita nggak bisa bantah, tapi kita harus punya visi juga dan punya optimisme ke depan bahwa we are on the right track sebetulnya. Gitu. Sekarang kita punya BRIN, kita punya juga visi yang lebih jelas gitu untuk riset kita terkonsolidasi. Jadi kalau Mas Haris bisa memetakan atau memproyeksi sebetulnya bagaimana Indonesia nanti dengan warna riset dan teknologinya dan juga kecepatan kita mungkin di masa-masa yang akan datang. Ya, tadi seperti saya katakan Mas Angga, bahwa kita sudah on the right track. Jadi semuanya kudu ditata Mas Angga untuk menjadi negara nomor 4 di 2040-2045. Ini harus ditata. Ya, infrastruktur darat, laut, udara, langit. Ya, ini mutlak sekali langit ini. Dan ini kesempatan kita untuk mengejar ketertinggalan dari banyak negara yang lain. Ya, jangan sampai ya revolusi industri sudah 4.0, internet kita masih ketinggalan, tidak bisa menang. Dan ini kesempatan mengejar. Ini satu hal. Ya, yang kedua adalah tentu alokasi pemerintah untuk riset ini juga mutlak dilakukan. Dan yang terakhir Mas Angga, tol langit ini tidak bisa dibangun secara pelan-pelan. Lakukan secepatnya dan dengan masif, supaya tadi konektivitas, informasi kita tidak ketinggalan dari negara yang lain, Mas Angga. Di sini peranan BRIN menjadi sangat strategis untuk membawa Indonesia ke depan seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri. Luar biasa. Teman-teman, itu yang menutup diskusi kita pada hari ini, dan kita harapkan teman-teman boleh menjadi pendengar yang juga mendapatkan kejernihan dan juga mendapatkan perspektif yang luar biasa dari diskusi kita pada saat ini. Mas Haris matur sembah nuwun, terima kasih. Kita pamit, sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.